Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak. Yang terhormat Bapak Amo Sugiarto, SE, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan 2. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok Kewirausahaan 2, kelas KJ 008, yang beranggotakan saya sendiri, Miss Oktaviana, saya Karina Natania, Agnes Alfisus Sagala. Sebelumnya izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Masuk titel venture name yang kita buat itu adalah Ecovel Hand Sanitizer Spray. Tagline itu Back No Nature, Stay Protected. Ecovel, pilihan alami untuk kulit sehat. Masuk ke what we are. Yang pertama itu why. Kami ingin mengembangkan produk hand sanitizer spray berbahan alami dari ekstrak etanol buah belimbing hulu karena masyarakat saat ini semakin menyukai produk yang ramah lingkungan dan berbasis bahan alami. Buah belimbing hulu memiliki kandungan flavonoid yang berpotensi sebagai antibakteri efektif sehingga dapat membantu menjaga kebersihan tangan dan mencegah penyebaran bakteri secara aman dan alami. Produk ini juga menawarkan alternatif yang lebih aman dibandingkan bahan kimia antiseptik sintetis, sesuai dengan tren back to nature yang sedang berkembang. Selanjutnya itu what? Produk ini adalah hand sanitizer spray berbahan dasar ekstrak etanol buah belimbing wulu yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan antibakteri secara alami dengan tekstur yang stabil, aroma segar, dan pH yang sesuai dengan kulit. Produk ini mudah digunakan dan cepat kering sehingga ideal untuk menjaga kebersihan tangan sehari-hari. Hand sanitizer ini sangat cocok digunakan sehari-hari sebagai upaya menjaga kebersihan tangan secara praktis dan efektif, terutama di masa pandemi dan situasi yang membutuhkan higienitas tinggi. Selanjutnya yang ketiga itu ada how. Produk ini dibuat dengan memanfaatkan ekstrak etanol belimbing hulu yang kaya akan senyawa antibakteri seperti flavonoid, triterpenoid, dan tanin. Proses pembuatan melibatkan pencampuran bahan aktif dengan bahan pendukung agar menghasilkan produk yang homogen, stabil, dan efektif. Dengan produk ini, kami membantu mengurangi risiko penyebaran kuman melalui tangan dengan memberikan perlindungan antiseptik alami yang mudah dipakai dalam bentuk spray yang praktis. Selanjutnya itu adalah problem atau opportunity. Yang pertama, konteks. Penggunaan hand sanitizer yang berulang, terutama saat frekuensi cuci tangan tinggi seperti pandemi, sering menyebabkan kulit kering dan iritasi, yang menurunkan kenyamanan dan pemakaian, sehingga mengurangi perlindungan terhadap kuman. Yang kedua, itu ada problem. Banyak dari pengguna hand sanitizer mengalami masalah kulit kering dan tidak nyaman yang diakibatkan oleh kandungan alkohol tinggi dan kurangnya bahan antibakteri alami. Yang ketiga, itu ada alternatif. Saat ini konsumen umumnya beralih menggunakan hand sanitizer berbahan alkohol dengan kandungan pelembab tambahan untuk mengurangi efek kering pada kulit. Beberapa juga mencoba produk berbahan alami meskipun sering menghadapi kendala terkait stabilitas produk dan efektivitas antibakteri yang kurang optimal. Selain itu, penggunaan cenderung mencari produk dengan aroma yang lebih menyegarkan dan formula yang cepat kering agar nyaman dipakai berulang kali. Yang keempat itu ada customers. Kelompok yang paling sering mengalami masalah kulit kering dan iritasi akibat penggunaan hand sanitizer adalah tenaga medis, pekerja di fasilitas pelayanan publik, ibu rumah tangga, dan pekerja kantoran yang harus sering membersihkan tangan dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, individu dengan kulit sensitif atau kondisi dermatologis tentu juga rentan mengalami iritasi lebih parah. Yang kelima itu ada emotional impact. Konsumen merasa frustasi dan tidak nyaman ketika menggunakan hand sanitizer yang menyebabkan kulit mereka menjadi kering, kasar, dan iritasi. Mereka menginginkan produk yang tidak hanya efektif membunuh kuman, tetapi juga menjaga kelembapan kulit dan memberikan sensasi segar serta harum saat digunakan. Ketidaknyamanan ini dapat mengurangi frekuensi penggunaan produk sehingga menurunkan perlindungan terhadap kuman. Yang keenam itu selanjutnya ada quantifiable impact. Ketidaknyamanan yang dialami konsumen berdampak
pada penurunan frekuensi penggunaan hand sanitizer yang secara langsung dapat diukur melalui survei kepatuhan pemakaian konsumen. Selain itu, peningkatan kasus kulit kering, kemerahan, dan iritasi dapat diobservasi melalui laporan kesehatan kulit atau data klinis. Dampak-dampak tersebut berkontribusi pada berkurangnya efektivitas protek proteksi tangan dan kuman dan resiko penularan penyakit. Yang terakhir itu ada alternatif shortcomings. Meskipun hand sanitizer berbahan alkohol dengan pelembab tambahan dapat mengurangi kekeringan pada kulit, tetap saja kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan iritasi jika digunakan berulang kali. Produk berbahan alami, meskipun lebih ramah kulit, seringkali menghadapi masalah stabilitas dan efektivitas antibakteri yang kurang optimal. Selain itu, meskipun konsumen mencari produk dengan aroma segar dan formula cepat kering, beberapa produk mungkin mengandung pewangi sintetis yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit sensitif, serta beberapa formula yang cepat kering bisa mengurangi daya antibakteri. Selanjutnya itu masuk ke program interview and survey result. How many customer did your interview? Customer yang kami interview berjumlah 12 orang. What was the interview model? Kami menggunakan Google Form untuk melakukan interview karena dapat mempermudah pendataan. How many of them agree this problem and wants a solution? Berdasarkan data hasil survei yang dilakukan, diketahui bahwa sebanyak 5 dari 12 responden, sekitar 41,67%, mengalami efek samping setelah menggunakan hand sanitizer di pasaran, seperti kulit kering dan pecah-pecah, iritasi, serta sensasi perih atau terbakar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka kemungkinan menganggap penggunaan hand sanitizer sebagai suatu masalah dan berpotensi menginginkan adanya solusi baru serta formula baru dari hand sanitizer yang lebih aman dan nyaman untuk digunakan. Yang terakhir itu ada how many of them said they don't need a solution. Sebanyak 8 responden, sekitar 61,54% menyatakan tidak memiliki efek samping apapun, yang mengindikasikan bahwa mereka merasa puas dengan produk yang ada di pasaran dan tidak memerlukan inovasi atau solusi baru terkait hand sanitizer. Dengan demikian, mayoritas responden tampaknya tidak melihat adanya masalah, namun masih terdapat sebagian signifikan yang terbuka terhadap perbaikan atau inovasi produk. Selanjutnya itu masuk ke market size estimation. Yang pertama ada how to calculate market size. Itu didapatkan sebesar 80,812,500 per tahun. Yang kedua itu take your target market atau SAM itu didapatkan sebesar 15,750 juta per tahun. Yang ketiga itu ada by conducting research with existing competitors, itu didapatkan sebesar 4,4 juta, 725.000 per tahun. Yang keempat itu ada multiply target market by penetration rate to find your market size. Itu didapatkan 787.500 juta per tahun. Selanjutnya itu masuk ke customer persona. Yang pertama itu goal. Sebagai mahasiswa aktif di Universitas Unggul, Eva membutuhkan hand sanitizer yang praktis, nyaman, dan aman digunakan sehari-hari. Baginya, produk tersebut bukan sekadar pelindungan, tetapi bagian dari gaya hidup sehat. Ecovel Hand Sanitizer Spray menjawab kebutuhan dengan formula yang cepat kering, tidak lengket, beraroma lembut, dan cocok untuk generasi muda yang dinamis. Selanjutnya ada frustration. Eva merasa kesulitan menemukan hand sanitizer benar-benar nyaman untuk digunakan sehari-hari.
Sebagai mahasiswa yang aktif beraktivitas di lingkungan kampus, ini sering terganggu dengan produk yang membuat tangan terasa lengket, kulit menjadi kering, bahkan menimbulkan iritasi. Aroma yang menyengat dan harga yang kurang terjangkau juga dapat menjadi alasan mengapa ia enggan menggunakan hand sanitizer secara rutin. Bagi hand sanitizer, seharusnya tidak hanya efektif membunuh kuman, tetapi juga praktis, ringan, dan mendukung gaya hidup sehat tanpa mengganggu kenyamanan. Nah, selanjutnya itu ada bio. Eva, Eva Madioguna Kusunggu adalah mahasiswi berusia 21 tahun yang aktif menjalani kegiatan akademik di Universitas Esa Unggul, kawasan Kebonjeruk sebagai bagian dari generasi muda yang dinamis. Eva kerap berpindah tempat, menggunakan transportasi umum, dan berinteraksi dengan banyak orang dalam kesehariannya. Ia memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga kebersihan tangan, terutama sejak masa pandemi. Eva mencari produk hand sanitizer yang tidak hanya efektif membunuh kuman, tapi yang digunakan secara rutin tanpa membuat kulit kering atau iritasi. Baginya, aroma yang segar, formula yang cepat kering, serta kemasan yang praktis menjadi nilai tambah. Sebagai mahasiswa dengan mobilitas tinggi, ia juga mempertimbangkan harga yang terjangkau agar dapat menggunakan produk tersebut secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya itu masuk ke value proposition canvas. Dari sisi konsumen atau kanan, mereka butuh hand sanitizer yang aman, efektif, wangi alami, dan mudah dibawa. Masalah yang sering mereka hadapi adalah kulit kering dan iritasi akibat bahan kimia. Dari sisi kiri, pada produk kami menawarkan hand sanitizer spray, ekstrak pelindung bulu alami, dan antibakteri. Produk ini tidak membuat kulit kering, aman, dan nyaman digunakan kapanpun dimanapun. Selanjutnya itu masuk ke solution. Describe your solution. Kami menawarkan hand sanitizer spray yang efektif membunuh kuman dengan kandungan ekstrak alami buah belimbing bulu, cepat kering, dan aman untuk kulit. Produk ini bernama Ecofil Hand Sanitizer Spray. Yang pertama itu, produk ini menggunakan ekstrak etanol buah belimbing bulu yang memiliki senyawa flavonoid yang berpotensi sebagai antibakteri. Yang kedua, produk ini dibuat sebagai alternatif praktis untuk kebersihan tangan dengan memanfaatkan potensi tanaman obat. Yang ketiga, produk hand sanitizer ini memiliki berbagai varian wangi. Yang keempat, produk hand sanitizer spray yang akan diuji sifat fisiknya agar produk aman digunakan. List the benefits of your solution. Yang pertama itu melindungi tangan dari kuman dan bakteri dari penyebab penyakit. Yang kedua, menjaga kelembapan dan kesehatan kulit tangan. Yang ketiga itu praktis dan nyaman dipakai berulang kali kapan saja dan di mana saja. Lalu masuk ke competition analysis. Pada slide ini, kami membandingkan produk Ecofel Hand Sanitizer Spray dengan dua kompetitor utama, yaitu Antis Jasmine Tea Spray dan Dettol Hand Sanitizer 2-in-1 Citrus Tea. Ecofel memiliki keunggulan karena menggunakan bahan alami, yaitu dari ekstrak belimbing bulu yang aman untuk kulit sensitif, cepat kering dan tidak lengket, serta memiliki aroma segar. Produk ini juga dilengkapi dengan bonus gantungan lucu yang menambah daya tarik, dengan harga kompetitif yaitu di Rp15.000 untuk 60 mili. Dibandingkan dengan Antis yang masih menggunakan alkohol dan parfum, buatan yang berpotensi menyebabkan iritasi, serta Dettol yang multifungsi namun lebih mahal dan berukuran lebih kecil. Ecofel menonjolkan nilai emosional dan fungsional. Peluang diferensi Ecofel terletak pada pendekatan alami dan pengalaman pengguna yang menyenangkan melalui kemasan eksklusif dan hadiah menarik yang cocok untuk konsumen muda. Lalu masuk ke bagian Lean Canvas, yang dimana ada beberapa poin, yaitu customer segment yang pertama, lalu yang kedua problem, yang ketiga unique value proposition, lalu yang keempat ada solution, yang kelima ada channel, yang keenam ada revenue stream, lalu yang ketujuh ada cost
struktur, yang ke-8 ada key matrix, dan yang ke-9 ada unfair advantage. Pada slide ini, produk ini ditunjukkan untuk mahasiswa pekerja dan ibu rumah tangga yang butuh hand sanitizer yang aman, praktis, dan cocok untuk kulit sensitif. Masalah yang mereka alami adalah kulit kering dan iritasi akibat produk berbahan kimia, serta aroma yang menyengat. Ecovel hadir sebagai solusi dengan bahan alami dari belimbing uluh yang efektif sebagai antibakteri namun tetap lembut di kulit. Nilai unik Ecovel adalah menggabungkan perlindungan higienitas dengan kenyamanan dan nilai alami atau back to nature. Produk dijual lewat bazar, kampus, lalu Shopee dan promosi di TikTok. Dengan pendapatan dari penjual satuannya itu yaitu 15.000 per botol. Biaya utama meliputi bahan baku, produksi distribusi, dan promosi digital. Keberhasilan diukur dari jumlah penjualan, kepuasan pelanggan, dan engagement di media sosial. Keunggulan utama Ecovel adalah bahan lokal yang aman untuk kulit dan strategi pemasaran kreatif yang menyasar kepada anak muda. Masuk ke bagian MVP atau minimum viable product. Minimum viable product atau MVP adalah versi paling sederhana dari Ecovel, yaitu hand sanitizer alami berbahan dasar ekstrak belimbing ulu. MVP ini hanya memiliki fitur inti yang dibutuhkan pengguna untuk menjaga kebersihan tangan tanpa efek samping seperti iritasi dan kulit kering. Meski fiturnya sederhana, MVP ini tetap menawarkan kenyamanan, keamanan kulit, dan aroma menyegarkan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen aktif sehari-hari. Fitur MVP Ecovel yaitu spray 60 ml, cepat kering, tidak lengket, lalu bahan aktifnya itu ada ekstra etanol belimbing uluh, atau yang digunakan sebagai flavonoid antibakteri, lalu aroma lemon atau mentol alami, lalu bonus gantungan lucu seperti emotional value, lalu, harga yang terjangkau yaitu di harga Rp15.000. Lalu tujuan MVP kami ini untuk menguji apakah pasar, atau mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, menyukai produk hand sanitizer alami dengan kenyamanan maksimal dan formulasi yang ramah pada kulit. Masuk ke bagian MVP validation. Yang pertama itu what is your MVP? Yaitu Ecovel hand sanitizer spray yang berbahan alami dari ekstrak belimbing uluh, cepat kering, tidak lengket, dan beraroma segar alami. Lalu tes detailnya itu durasi uji MVP selama 2 minggu, terus target audiensnya itu mahasiswa atau mahasiswi dan pekerja aktif usia 18 sampai 30 tahun sebanyak 20 orang. Lalu cara menjangkau audiens itu didistribusikan sampel gratis melalui survei Google Form atau wawancara singkat saat bazar kampus. Lalu result of test, 70% responden menyatakan hand sanitizer alami lebih nyaman dan tidak menyebabkan iritasi. Lalu 65% menyukai aroma lemon dan kemasan spray praktis. 55% menunjukkan minat membeli kembali jika harga di bawah 20.000. Lalu 6 dari 20 responden menyarankan tambahan varian aroma seperti lavender atau mint. Berikut ini merupakan ilustrasi dari kemasan yang kami gunakan. Terdapat stiker dari produk kami, lalu terdapat bundling gift atau gantungan kunci lucu. Lalu masuk ke bagian sales plan. Yang pertama itu kita membuat customer sales funnel, di mana bagian teratasnya itu merupakan target market. Target market kami itu perempuan dan laki-laki yang usianya itu 18 sampai 30 tahun ke atas atau 35 tahun di Jakarta Barat. Yang di mana berdasarkan SAM yang kami buat itu kurang lebih 2,1 juta orang. Lalu ada leads yang di mana kami menggunakan media sosial aktif yang peduli kesehatan dan kebersihan tangan. Estimasi yang kami perkirakan itu sekitar 1 juta. Lalu opportunity atau ProPes yang di mana pengguna yang mengalami iritasi kulit akibat hand sanitizer berbahan kimia. Lalu customer atau target awal kami itu berdasarkan SOM kami itu di 52,500 pengguna atau 5% dari SAM. Lalu target pembeli kami itu di 15.000 per orang dalam
dalam 1 tahun. Lalu, ada customer acquisition plan yang di mana target segmen type-nya itu mahasiswa dan pekerja kantoran, target number-nya itu di 52.500, channel-nya itu, berupa TikTok, Shopee, Bazar Kampus, dan Instagram, lalu ads list-nya itu di 100.000, cost-nya itu di 10.000 sampai 15.000 per orang. Bagian go to market strategi, produk kami yaitu Ecovel Hand Sanitary Spray berbahan alami dari ekstra dinding wulu. Target marketnya itu mahasiswa, pekerja aktif, ibu rumah tangga, dan pengguna dengan kulit sensitif. Market channels yang kami gunakan itu berupa media sosial yaitu TikTok, yang dimana kami akan membuat video edukasi atau tren yang sedang beredar di TikTok seperti konten estetik atau challenge-challenge TikTok. Lalu Instagram, di mana kami akan mengupload testimoni dari konsumen, lalu real review, lalu konten interaktif atau polling atau aroma favorit dari konsumen. Lalu kami akan juga bisa menggunakan influencer mikro atau kampus yang di mana kami akan berkolaborasi dengan mahasiswa aktif atau UMKM kampus. Lalu promosi awal kami itu kami akan memberikan free tester plus bonus gantungan kunci lucu. Lalu kami akan memberikan giveaway 10 botol produk kami yaitu Ecovel plus hadiah eksklusif. Lalu branding video kami itu kami akan membuat video promosi berdurasi 30 sampai 60 detik dengan pesan utama yaitu Ecovel itu memiliki alami, aman, praktis, dan cocok untuk aktivitas harian. Lalu ditampilkan dengan gaya yang ringan, kreatif, dan relatable dengan kehidupan mahasiswa. Lalu positioning statement, hand sanitizer alami yang nyaman di kulit, aman dipakai berkali-kali, dan punya aroma menyegarkan. Cocok untuk gaya hidup aktif dan peduli kesehatan. Launch tactic kami itu, kami akan mengadakan pre-order campaign, lalu yang dimana 100 botol pertamanya itu dihargai dengan 12.000 saja via Shopee maupun IG Bio. Lalu bundling starter pack kami itu Ecovel plus gantungan karakter, lalu ditambah dengan kartu aromaterapi mini. Lalu sukses metrik kami itu jumlah pre-order dalam 30 hari, lalu yang kedua engagement rate TikTok atau Instagram, lalu kami juga melihat feedback positif dari tester dan review, lalu retensi pembelian seperti repeat order setelah uji coba pertama. Masuk ke financial plan. Pada slide ini, kami menunjukkan rencana keuangan awal kami untuk memulai bisnis Ecovel Hand Sanitizer Spray ini. Total modal awal yang dibutuhkan itu sebesar 10 juta rupiah yang akan digunakan untuk 3 komponen utama. Yaitu yang pertama itu ada startup cost sebesar 2 juta rupiah yang mencakup biaya konsultan, pendaftaran bisnis, desain website, kantor, kemasan, dan label produk. Lalu yang kedua itu ada capital work atau aset tetap sebesar 4 juta, terutama untuk pembelian peralatan produksi. Lalu starting operation sebesar 3,350 juta rupiah, termasuk biaya promosi, gaji, sewa tempat, dan kebutuhan operasional lainnya. Lalu sisanya kami butuhkan sebagai dana darurat. Tujuannya untuk memastikan operasional awal berjalan lancar dan siap produksi serta pemasaran. Masuk ke forecast P&L, pada slide ini menampilkan proyeksi laporan laba rugi selama 1 tahun pertama operasional bisnis kami. Di dalamnya terlihat estimasi pendapatan bulanan, harga pokok penjualan atau HPP, serta biaya operasional lainnya. Dari proyek ini terlihat bahwa pendapatan produk kami meningkat secara bertahap mengikuti pertumbuhan penjualan produk. Biaya produk kami juga kami kontrol agar lebih efisien. Kami memperkirakan mulai mengalami keuntungan bersih yang signifikan pada bulan keempat, yang berarti bisnis kami cukup
cepat mencapai titik impasse atau break-even point. Masuk ke financial projection. Dalam jangka waktu 5 tahun, kami memproyeksi peningkatan pendapatan yang stabil setiap tahunnya. Proyek ini berdasarkan asumsi pertumbuhan pasar, peningkatan kapasitas produksi, serta strategis pemasaran yang konsisten. Selain pendapatan, kami juga memperkirakan keuntungan bersih yang akan terus meningkat seiring efisiensi biaya dan volume penjualan yang bertambah. Tujuan kami adalah membangun bisnis yang tidak hanya bertumbuh, tetapi juga bisnis yang sehat secara finansial dalam jangka waktu yang panjang. Masuk ke unit ekonomis. Unit ekonomis menunjukkan perhitungan untung rugi dari setiap produk yang kami jual. Harga jual produk kami yaitu 15.000, biaya produk per unit sebesar 7.640. Setelah menghitung biaya variabel dan distribusi lainnya, kami memperoleh margin keuntungan kotor sekitar 49%. Bahkan setelah dikurangi biaya tetap dan operasional, setiap unit masih memberi keuntungan bersih sebesar 1.920.000. Ini menunjukkan bahwa model bisnis kami memang menguntungkan dan semakin banyak produk yang terjual, semakin besar juga margin keuntungan yang kami peroleh. Masuk ke funding plan. Yang pertama, how much funds are required to reach the next level of the venture. Dana 100 juta rupiah ini kami gunakan untuk produksi massal dan pemesanan kemasan premium. Dan juga untuk registrasi BPOM dan pengujian stabilitas, branding nasional dan promosi influencer, dan pembuatan landing page profesional dan penguatan logistik. Masuk ke how much has been bought street if not why. Dana yang kami kumpulkan secara pribadi itu 20 juta. Ini untuk modal pribadi dari tim pendiri dan dukungan dari keluarga atau non-investor, dan juga penjualan MVP dalam skala terbatas. Masuk ke how much can be bootstrapped, maksimal 30 juta sampai 35 juta. Asumsinya itu yang pertama untuk produksi tetap small batch dengan skala terbatas, dan untuk promosi hanya melalui media sosial organik atau tanpa iklan berlayar, dan juga untuk tim bekerja tanpa gaji menggunakan sistem bagi hasil. Masuk ke how much external funding is required if not why. Dananya itu 70 juta sampai 80 juta. Sumber pendanaan eksternal yang ditargetkan, yang pertama, angel investor lokal atau dengan value ADD di bidang P dan B atau herbal. Yang kedua, program inkubasi kampus atau pemerintah seperti KMI atau Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia, dan juga startup 4 industri. Selanjutnya masuk ke how much external funding is required if not why. Mana crowdfunding berbasis reward in platformnya itu kita bisa, dan Kolose, dan juga Kickstarter. Tujuan utama pendanaan eksternal yaitu untuk yang pertama skalabilitas, atau meluaskan distribusi dan volume produksi, dan yang kedua legalistis atau memastikan produk lulus uji stabilitas dan terdaftar BPOM, dan yang terakhir brand awareness atau menjangkau lebih banyak konsumen menjadi promosi dan kolaborasi. Berikut merupakan tim composition dari produk kami itu yang pertama itu ada Karen sebagai CEO, terus yang kedua ada Lisa sebagai CVO, dan yang ketiga ada saya sendiri, Agnes Sagala, sebagai COO. What makes us good team
to solve the problem we cause itu kami adalah tim yang terdiri dari anggota dengan keahlian yang saling melengkapi, mulai dari kepemimpinan strategis, manajemen operasional, hingga pemasaran dan keuangan. Dengan pengalaman dan komitmen yang kuat dalam bidang masing-masing, kami mampu bekerja secara sinergis untuk merancang solusi inovatif yang tepat sasaran. Selain itu, kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik memastikan bahwa setiap tantangan dapat dihadapi bersama-sama secara efektif dan efisien, sehingga kami yakin dapat menyelesaikan masalah yang dipilih dengan hasil yang optimal. Berikut merupakan hasil dokumentasi dari pengisian JIFROM dari produk kami. Dan ini adalah lampiran data interview dari pengisian JIFROM produk kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya lebihnya mohon maaf. Terima kasih.